Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Instagram Live Politeknik Bina Madani. Kembali lagi di acara kita yang luar biasa, Obdah, obrolan berfaedah. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas sebuah tema yang bisa dibilang sangat banyak diperbincangkan nih oleh siswa-siswa yang mau lulus, oleh siswa-siswa yang sedang akan menghadapi ujian. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah rahasia sukses SBMPTN. Saya mau bahas sedikit tentang SBMPTN kali ini. Nah kan di minggu lalu, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2021 kan teman-teman sudah melalui SNMPTN ya. Hasilnya gimana tuh teman-teman? Kalau misalkan teman-teman sudah lolos dan dinyatakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, saya ucapkan selamat untuk teman-teman dan juga good luck untuk proses perkuliahannya. Nah, kalau untuk teman-teman yang bisa dibilang kurang beruntung di SNMPTN kemarin, tapi tenang aja, teman-teman akan ada jalur lain untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu SBMPTN yang dimana akan kita bahas pada malam hari ini gitu teman-teman. Oke, selamat malam, halo Mbak Leni, halo selamat malam semuanya, terima kasih sudah menonton. Nah, untuk tema kita hari ini saya nggak akan sendirian bahasnya, jadi untuk SBMPTN kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Riastuti Nuswa Utami, SPD MA. Beliau merupakan guru BK SMA 1 Sukatani dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua MGBK SMA Kabupaten Bekasi. Nah, sebelum kita undang beliau, sambil kita menunggu beliau untuk hadir, saya akan sedikit memperkenalkan mengenai Politeknik Bina Madani. Politeknik Bina Madani atau biasa disebut dengan Poltek Bima itu apa sih? Kita adalah kampus vokasi dengan tagline sarjana terapan dijamin kerja. Nah, dengan tagline tersebut teman-teman bisa tahu kalau misalkan di Poltek Bima ini teman-teman akan mendapat jaminan untuk penempatan kerja ke depannya gitu, teman-teman. Nah, kampus kita ini berdiri di Jalan Industri nomor 57 Cikarang Utara, Bekasi. Jadi teman-teman kalau misalkan kebetulan lewat, teman-teman bisa lihat ada gedung warna biru itu kampus kita. Jadi nanti teman-teman bisa mampir untuk menanya-nanya ya teman-teman ya. Dan kita memiliki berbagai macam keunggulan. Akan saya sebutkan satu persatu. Salah satunya adalah yang sudah pasti yaitu jaminan penempatan kerja sesuai dengan tagline kita. Jadi teman-teman tenang aja yang masuk sini akan diberikan jaminan pekerjaan bahkan sebelum lulus gitu teman-teman. Nah, kemudian keunggulan kita yang selanjutnya ada kurikulum adaptif yang akan bisa dibilang akan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dari industri. Jadi akan mengikuti kebutuhan dari dunia industri. Jadi kita akan selalu link and match gitu teman-teman. Jadi akan mengikuti zaman lah ibaratnya seperti itu. Kemudian kita juga memiliki metode pembelajaran gamifikasi. Jadi untuk pembelajaran gamifikasi itu teman-teman dalam prosesnya bisa dibilang nggak akan membosankan, jadi akan menarik gitu. Jadi gamifikasi dan benar-benar akan uh, bisa dibilang suasana belajar itu akan menyenangkan dan bisa lebih teman-teman tangkap gitu metode pembelajarannya. Kemudian keunggulan kita yang lain ada kita bekerja sama tentunya dengan banyak relasi perusahaan. Sudah pasti ya kalau berbicara mengenai jaminan penempatan kerja sudah pasti harus ada relasi dengan berbagai perusahaan. Itu juga salah satu keunggulan dari Politeknik Bina Madani. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Kemudian keunggulan kita yang salah satunya itu ada blended learning. Blended learning itu apa sih? Kalau blended learning adalah teman-teman bisa dibilang perkuliahannya itu fleksibel ya. Jadi ada 60% offline dan juga 40% online. Jadi teman-teman nggak serta-merta selalu online, nggak serta-merta selalu offline gitu. Jadi bisa diatur gitu, bisa berganti-gantian dengan 60% offline, lebih banyak di offline-nya. Nah, untuk saat ini kita terdapat 3 jurusan. Yang pertama ada manajemen pemasaran internasional, yang kedua ada akuntansi, dan yang ketiga ada desain media. Ketiga jurusan ini bisa dibilang sangat dibutuhkan oleh dunia industri ya teman-teman. Jadi teman-teman biasanya kan banyak nih yang ingin sekali untuk masuk akuntansi, kita juga sudah tersedia dengan tentunya prospek kerja yang luar biasa seperti itu. Kemudian saat ini kita sudah membuka pendaftaran. Jadi kita sudah membuka pendaftaran gelombang pertama sampai 31 Mei 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin daftar, jadi udah bisa nih langsung. Dan kita sedang ada promo menarik, di mana kalau teman-teman memutuskan untuk daftar, teman-teman akan mendapatkan sebuah helm kece yang ada di belakang saya. Lihat teman-teman bisa lihat di belakang saya dan juga ini mungkin untuk yang lebih jelasnya ya teman-teman. Ini dia. Ini adalah helm yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman hanya daftar aja. Jadi udah langsung dapat helm ini. Kemudian kalau teman-teman sudah fix, sudah menentukan jurusannya apa, sudah mau masuk dan sudah memutuskan untuk registrasi, kita juga masih ada promo lainnya yang bisa dibilang eh,
sangat luar biasa. Ini kita akan membagikan kepada teman-teman yaitu Samsung Tab ini. Jadi kalau misalkan teman-teman registrasi, teman-teman akan mendapatkan tablet ini yang bisa teman-teman gunakan untuk proses pembelajaran ke depannya. Jadi sangat membantu banget ya. Jadi bisa teman-teman ingat sampai tanggal 31 Mei daftar akan dapat helm dan kemudian registrasi akan mendapatkan Samsung Tab. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lain teman-teman bisa langsung hubungi aja ke website kita poltekbima.ac.id atau langsung ke Instagram ini di @poltekbima. Jadi teman-teman bisa langsung DM admin ya atau mungkin langsung ke WhatsApp aja. Kontaknya juga sudah tersedia di profilnya Poltek Bima ini ya teman-teman. Oke, selamat malam. Halo, selamat datang. Kita akan undang ya teman-teman narasumber kita yaitu Ibu Utami. Kita sambil menunggu, halo, selamat datang, selamat datang. Bentar ya teman-teman, saya cari dulu Ibu Utami. Oke. Nah, malam. Ridwan Syah 04, mantap. Mantap, selamat malam, selamat datang. Halo. Halo Tuti, halo Ica, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Berkerudung. Selamat malam. Oke, selamat malam Ibu. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Baru saya WA sama Bu Alda nih. Nggak bisa ikut anak saya yang gabung. Dapat telepon nih dari Iya, nggak apa-apa. Nanti saya nanya-nanya boleh ya? Anak saya mau masuk PTN, mau daftar SBM. Iya. Nah, pilihan sementara ini kan pilihannya apa nanti aja? Nunggu ini aja? Oke, nanti sebentar mungkin bisa ditanya lewat DM ya Bu ya. Jadi nanti kita akan mengundang narasumber kita dulu ya. Jadi sementara nanti Ibu bisa langsung DM aja, bisa tanya-tanya ke kita ya. Iya. Terima kasih Bu udah nanya-nanya. Makasih Kak. Assalamualaikum. Iya. Oke, sekarang waktunya kita untuk undang Ibu Riastuti ya. Sebentar Ibu Tami. Oke. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya Ibu di tengah kesibukannya untuk datang ke Opdah, obrolan berfaedah. Ibu sekarang lagi ada kesibukan apa Bu untuk saat ini? Sekarang kalau untuk di sekolah ya biasa lainnya anak-anak lagi banyak konseling pendaftaran SBMPTN, terutama kalau di sekolah. Ya kalau di organisasi ya ini di musyawarah guru BK lagi banyak kegiatan juga. Kemarin habis bedah buku ya. Kemudian tadi juga guru penggerak tadi lokakarya seharian tadi baru selesai jam 4 ya tadi. Jam 6 saya sampai rumah. Oke, nah ini Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, saya akan membacakan sedikit CV dari Ibu Utami ya Bu ya. Mohon koreksinya kalau misalkan ada kesalahan ya Bu ya. Ya. Untuk saat ini pekerjaan utama Ibu Utami adalah koordinator guru BK SMA 1 Sukatani dan juga dosen psikologi akademi kebidanan Bakti Wisada. Dan Ibu Utami sekarang menjabat sebagai Ketua MGBK SMA Kabupaten Bekasi dan juga Ketua Komunitas Guru Kabupaten Bekasi. Mohon maaf Ibu, sebentar Ibu bisa tolong matikan kameranya sebentar. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan. Ini maaf, sebentar ya Bu Tami. Bu Tami standby aja nggak apa-apa. Oke. Ibu, mohon saya maaf, matiin dulu aja Mas. Ya sebentar ya Bu. Bisa dikeluar dulu Bu, sebentar. Maaf ya Bu ya. Ya, ya. Oke, baik sudah. Oke, Ibu juga memiliki lembaga psikologi Bu, bernama Multitalent Psikologi. Ya, Multitalent Psikologi, ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk sebelum kita mulai, saya mau reminder sedikit tentang untuk di akhir kita akan ada gift nih Bu, untuk teman-teman Sobat Bima sekalian. Jadi stay tune aja, di akhir kita akan ada yang bisa memberikan pertanyaan terbaik, yang pertanyaannya bagus untuk Ibu Tami akan mendapatkan GoPay, dan juga untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya mengenai Poltek Bima, ini pertanyaannya cukup mudah lah, nanti teman-teman pasti bisa jawab dan juga akan mendapatkan GoPay juga. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita akan mulai nih Bu dari yang pertanyaan mendasar aja Bu. Sebenarnya untuk tahun-tahun ini Bu, tahun-tahun terdekat ini,
khususnya 2021, untuk siswa sekarang mereka itu lebih memilih apa ya Bu setelah mereka lulus? Apakah mereka cenderung untuk berkuliah ataukah mereka cenderung untuk kerja gitu Bu? Karena kan kondisinya sedang pandemi gitu Bu. Ya, kalau melihat tren di setiap sekolah tuh saya lihat nggak jauh beda sih Mas untuk tingkat anak yang mendaftar, terutama yang jalur SNMPTN. Tetapi memang dari tiap tahun nih ya, lokasi sekolah itu menentukan. Jadi jadi seperti kayak semacam di Tambun ya, di Cikarang Utara itu yang di daerah yang agak ke selatan itu animo siswa untuk melanjutkan itu lebih tinggi. Mungkin ini dipengaruhi juga faktor orang tua ya, kondisi ekonomi orang tua begitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih banyak anak yang melanjutkan itu. Kalau di sekolah saya sendiri sekitar 30-40% yang melanjutkan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tapi kalau untuk yang SNMPTN kemarin alhamdulillah karena sekarang banyak beasiswa juga ya Mas. Jadi dari kuota yang didapatkan 86 IPA, 48 IPS kemarin tuh anak-anak daftar, kita penuhi semua. Cuman yang diterima memang tidak terlalu banyak. Oh, tapi mereka antusiasmenya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu khususnya di SMA 1 Sukatan itu besar ya Bu? Ya besar. Jadi dari kuota yang ada itu mereka terpenuhi semua. Jadi nggak ada kuota yang pas terlewat itu tidak ada. Oh, nah untuk pendaftaran jalur-jalur tersebut Bu di SMA Ibu berarti itu mereka masing-masing atau sudah dipandu ya Bu? Kadang kan bisa dibilang beberapa, saya pernah baca kalau misalkan kadang ada yang terlewat daftar, terlewat ini itu gitu. Oh enggak Mas, kalau kita jadi kita bentuk grup ya, jadi grup WA, kemudian juga kemarin kan masa pandemi ini kita konseling intensif meskipun lewat kadang WA, kadang lewat Zoom juga, jadi tidak akan terlewat seperti itu. Jadi kita selalu komunikasi ya anak-anak. Alhamdulillah sekarang media itu media sosial sangat mudah ya gitu, jadi alhamdulillah enggak ya. Oke, berarti untuk di SMA 1 Sukatan ini bisa dibilang lancar ya Bu untuk pendaftaran dan segala hal gitu. Pendaftaran ya, alhamdulillah ya. Nah Bu, untuk tahun-tahun ini ya. Ada apa? Ya ini trennya, saya kan ketemu dengan teman-teman guru BK ya dari beberapa SMA, juga kita via telepon. Untuk tahun ini kecenderungan untuk jalur SNMPTN itu menurun yang diterima di setiap sekolah. Trennya menurun, yang jumlah yang diterima. Ada beberapa sekolah saya ngobrol tadi dari telepon maupun ada beberapa yang ketemu, jadi banyak yang jumlah yang diterima itu turun gitu. Saya belum tahu nih kenapa seperti itu. Oh, berarti alasannya belum tahu kenapa bisa menurun seperti itu, Bu? Belum. Jadi mungkin nanti kami organisasi guru BK itu biasanya kita komunitas belajar, biasanya kayak kemarin tuh kita mengadakan pertemuan dipandu oleh pengawas, terus kita menganalisis apa sih yang sebenarnya membuat anak itu diterima dan tidak gitu-gitu ya. Jadi itu kami pelajari juga hal seperti itu gitu. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan pengurangan kuota dari PTN-nya sendiri ya Bu? Ya nggak ada ya? Nggak ada pengurangan kuota masuk? Kemarin kan sama masih 30% untuk SNMPTN. Masih 30%. Yang paling banyak memang di jalur tergantung ya, tapi rata-rata yang jalur mandiri jalur SBM UTBK itu antara 30-40% dari tahun ke tahun, seperti itu kisarannya. Oke. Dari jumlah kuota semuanya gitu. Oh iya. Oke Bu, berbicara mengenai jalur-jalur tadi Bu, mungkin beberapa sobat Bima belum tahu Bu, yang mungkin yang sudah terlewat kan SNMPTN ya Bu, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Terus sekarang yang akan mereka hadapi adalah SBMPTN. Dan kira-kira jalurnya ada apa aja sih Bu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini Bu? Ya, kalau untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri yang S1 ya Mas, itu ada SNMPTN. Kalau SNMPTN mungkin kalau zaman dulu pernah namanya PMDK. Pernah juga namanya jalur undangan yang pakai rapot. Itu sebenarnya sama aja, itu SNMPTN ya. Ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada UTBK, SNMPTN. Kalau dulu ya itu jalur tes lah ya namanya ya, itu jalur tes. Yang ketiga jalur mandiri. Nah, kalau jalur mandiri ini ada beberapa kampus yang menyelenggarakan tes sendiri di kampusnya masing-masing. Tapi ada juga yang dia mengambil nilai skor UTBK gitu. Jadi
jadi nggak Oke. menyelenggarakan tes. Nah, terus ada beberapa sekolah juga, kampus juga yang membuka jalur vokasi, Mas, kayak Oke, UGM, baik. IPB, UNJ ya. Jadi politeknik yang mereka buka juga itu Oh, jadi jalur untuk tonton vokasinya. tonton ini banyak PTN yang mulai membuka jalur vokasi ya, Bu? Sudah lama sebenarnya Oh, sudah sudah sejak lama ya? lama. Iya, sudah lama. Mereka setiap kampus UI juga Hah? punya jalur vokasinya juga ada. Oh iya. UI ya, UPI juga ada. Ya. Eh, dari yang saya dengar untuk SBMPTN kali ini berarti ada 2 gelombang ya, Bu? Untuk itu 2 gelombang maksudnya mereka 2 kali nanti pendaftarannya dibuka lagi atau misalkan 2 kali ujian gitu, Bu? Itu gimana tuh, Bu? Tidak, kalau tahun lalu setiap siswa memang diberi kesempatan untuk 2 kali ujian, kemudian nanti Ya. skor yang terbaik yang diambil. Kalau tahun ini tidak, jadi itu hanya untuk pendaftar yang mungkin yang awal gitu ya, itu nanti dia mendapat kesempatan pertama kalau mendaftarnya. Jadi nanti cuma placement aja itu, Mas. Jadi bukan kesempatan 2 kali, bukan, Oh, itu baik, cuma baik. sekali. Ya, kalau yang tahun ini Oke, baik. beda dengan sebelumnya, ya, begitu. Ya, karena dari yang saya alami dulu, kalau nggak salah sekitar bahkan sempat untuk 3 kali ya, Bu ya? 3 tahun gitu, Bu, bisa ikut SBMPTN. Maksudnya Dua ya? ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Maksudnya Oh, kalau ini beda tahun ya? angkatan ya, tahun angkatan Oh, maksudnya. Ya, iya, kalau iya. SBM itu, kalau SNMPTN itu kan hanya diperuntukkan untuk yang fresh graduate aja, yang tahun ini lulus. Oke, iya. Kalau SBMPTN itu bisa ketiga ya, tahun ini, tahun sebelumnya lagi bisa, masih bisa. Jadi Oh, baik. mundur ke belakang tiga angkatan itu masih bisa. Itu Oh, berbeda. Kalau masih. yang ya, kalau pertanyaan Mas tadi saya pikir diselenggarakan berapa gelombang gitu kan. Nah, kalau Ah, gelombangnya kalau sekarang memang 2, tapi bukan berarti anak dikasih 2 kali kesempatan, tidak. Dia tetap satu oh, kali. Kalau yang tahun sebelumnya 2 kali, anak disuruh milih nanti akan dipilih skor yang tertinggi. Begitu. oke, baik, baik. Nah, kita track back sedikit, Bu. Sebenarnya untuk ini kan ada yang 3 jalur tadi, Bu, SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Sebenarnya apa sih, Bu, yang harus mereka persiapkan nih, Bu, sebelum mulai mendaftar, sebelum mulai ujian, sebelum mulai masuk ke seleksi ini, Bu? Kalau persiapan, karena untuk tahun ini ya, kalau tahun sebelumnya kemarin hanya tes bakat skolastik. Jadi tesnya itu Ya. ada 2, Mas, bakat skolastik sama tes potensi akademik ini ya. Baik. Jadi kalau bakat skolastik ini lebih melihat potensi yang ada Baik. pada diri calon mahasiswa. Apakah nanti dia diprediksi bisa menyelesaikan sampai selesai kuliah gitu ya. Nah, Oke. kemudian kalau yang prestasi itu dia mengukur performa. Jadi anak ini kan ada beda, Mas. Ada anak yang Ya. cerdas tetapi Mm. dia ketika mengerjakan tes dia nilainya jelek karena dia tidak persiapan Oh, dengan baik, atau mungkin sedang stres, atau mungkin ya. dia belum terbiasa dengan lingkungan tertentu di tempat tes. Itu Ya. berbeda. Jadi ini yang diukur dua-duanya. Jadi potensi dan Ya. juga prestasinya seperti itu. Nah, kalau yang dipersiapkan apa ya, tentu saja idealnya sebenarnya ya. Jadi Mm. dari kelas 10 kan memang ini harus dipersiapkan gitu ya. Oh, Jadi iya, iya. idealnya ya kan materinya dari kelas 10. Bahkan kalau anak-anak saya yang rajin tuh dia masih punya rangkuman dari pelajaran dari kelas 10 itu tuh bagus banget. Tapi Oh, keren. memang banyak juga yang jalan pintas untuk ikut apa namanya, bimbingan-bimbingan untuk masuk Mm. perguruan tinggi, itu juga nggak ada salahnya karena memang mereka juga mengajarkan apa namanya, trik-trik supaya cepat mengerjakan soal-soal yang Oh, satu iya. tipe dan sebagainya. Itu juga dua-duanya saya pikir memang memang perlu, tapi ya sebagai catatan jangan sampai itu Mm. membebani juga karena Oh, iya, iya. apa ya, kadang-kadang kan anak jadi stres gitu ya kalau memang itu bukan kemauan dia sendiri gitu, seperti itu. Nah, berbicara untuk mengenai kemauan nih, Bu ya. Mm-mm. Ada baiknya ketika seseorang siswa itu mau memilih jurusan, mau memilih kampus, apa sih yang sebenarnya mereka harus pertimbangkan gitu, Bu? Kalau menurut saya yang pertama tuh minat. Oke, Minat baik. ya, karena kalau orang suka terhadap sesuatu itu kan pasti akan, kalau bahasa orang Hmm. sini mungkin ngulik ya, dia akan mencari tahu
ya kan, mencari tahu apa yang dia sukai itu. Yang kedua adalah bakat, itu saling mendukung juga. Ya kayak saya minat belajar gitar Mas dulu, kayaknya enak gitu ya, bisa lihat Iya, orang nyanyi iya sambil benar. gitar gitu kan. Tapi ketika saya belajar dari dulu sampai Heeh. sekarang ya baru baru 3 kunci aja Oh yang iya baik. hafal gitu kan. Jadi itu yang Mhm. namanya bakat. Nah itu memang harus apa namanya, sinkron. Jangan sampai bakatnya Oke. kemana, minatnya kemana, itu nggak nyambung. Terus kemudian juga dukungan orang tua itu juga penting ya, untuk apa namanya, menentukan jurusan-jurusan yang akan diambil, karena bisa jadi anak itu gagal Mhm. kuliah. Kayak kemarin murid saya ada beberapa juga yang dia nggak selesai karena apa, ya Heeh. karena dia harus kos, dia ngambil Oh jurusan yang iya. jauh ya kan, padahal Mhm. anaknya pinter, sementara orang tuanya secara ekonomi juga kurang mendukung. Nah Oke. jadi memang Iya iya. 3 faktor ini sangat penting untuk keberhasilan siswa kuliah ya sampai selesai, Mhm. maksud saya seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya Bu, ini juga salah satu yang pernah saya pikirkan sih Bu. Sebenarnya ada baiknya kalau misalkan kita tuh fokus dengan jurusan yang kita inginkan, dengan Iya. tidak mempertimbangkan universitas manapun, atau kita fokusnya ke universitas yang kita inginkan, tapi jurusannya bukan yang kita mau gitu Bu. Oh, pilih yang mana begitu ya maksudnya atau Iya. gimana? Heeh. Kalau saya kalau kalau saya selalu begini. Pertama tuh minat dulu. Ya, minat terus Mhm. jalan itu akan terbuka ketika Mhm. kalau kita minat, kita kan ngulik ya. Ngulik akhirnya Iya. kita mastering, kita Mhm. menguasai itu Oh iya gitu. benar. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Jadi ya memang saya akui, saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman HRD dan Mhm. teman-teman konsultan. Memang kalau di perusahaan-perusahaan yang itu ada perusahaan tertentu lah ya, memang yang pertama dilihat tuh lulusan mana, memang gitu. Oke, iya. Tapi memang ada juga keluhan, oh ternyata apa namanya, tidak jaminan ya dari Baik. kampus-kampus Nggak. yang besar itu untuk Mhm. penguasaan di tempat kerjanya itu, untuk kesiapan kerjanya itu ternyata harus Iya. juga, masih harus di istilahnya ya, belum belum siap kerja lah, karena mereka Iya. banyak teori gitu ya. Nah itu juga ada yang keluhan seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya lebih memilih ke minat. Ya, karena kalau orang sudah minat, itu pasti dia suka, menguasai, jadi passion ya. Nah, udah kalau Iya. udah bicara passion, nah itulah ya. Itu nanti yang akan membuat seseorang itu berhasil di sekolah, di bidang apa, studi, maupun nanti di bidang Mhm. karirnya. Gitu. Jadi kuliahnya itu nggak bisa dibilang nggak malas-malasan gitu ya Bu, karena dia mengerjakan Ya, sesuatu hal yang disuka gitu ya. ya, dan harus, makanya penting ya, sebenarnya penting banget sebelum menentukan Heeh. jurusan, kan ada di psikologi itu ada tes minat dan bakat. Nah ini ya, bukan Iya, promosi nih ya karena saya punya iya, lembaga tes iya nggak apa-apa. psikologi, tapi itu penting karena kadang-kadang Mhm. tadi Betul. anak-anak belum tentu yang potensinya bagus, tetapi mungkin karena dia malas belajar, atau mungkin faktor gurunya yang dia nggak suka, atau Oh iya, fasilitas di rumahnya kurang mendukung, orang tuanya kurang mendukung, sehingga potensi dia itu nggak aktual atau tidak terwujud gitu loh, itu ada gitu ya. hmm, Atau sebaliknya, ada mungkin anak-anak yang nilainya bagus tapi sebenarnya potensinya nggak di situ karena anak itu rajin belajar oh aja gitu. Nah iya, itu yang harus harus itu pentingnya, sehingga tidak salah jurusan Mas. Kan banyak nih, saya iya, bilang salah jurusan dari SMA aja ngotot milih IPA ya kan, setelah kuliah pengennya akuntansi, pengennya manajemen, itu kan pelajaran IPS semua ya kan, iya, pengennya di iya, jurusan hukum. Makanya saya kalau kalau lagi konseling selalu saya apa ya, saya ledek aja, kamu ngapain kamu capek-capek belajar fisika, belajar kimia, iya, akhirnya kamu ke akuntansi juga gitu. iya, iya, Nah, itu seperti itu. Nah, kalau di kampus juga sama, Mas, pemilihan jurusan di kampus hmm, banyak kan yang jurusan biologi, yang jurusan hmm. macam-macam itu malah kerja di bank. Oh iya, 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 Nah, sebenarnya itu tidak seharusnya seperti itu gitu loh. iya Itu sih, yang sebenarnya dari awal harus antara minat, bakat, terus hmm, peluang kerja itu memang harus benar-benar iya, dipertimbangkan. dipertimbangkan. Seperti itu. Iya, Oke, iya gitu. banyak banyak banget sih bukan kasus seperti itu Bu ya. Iya, banyak. Ya, Iya, jadi kadang-kadang juga memang kalau saya sebagai guru BK kan dituntut oleh sekolah, salah iya, satu
salah satu indikator sekolah itu bagus kalau banyak lulusannya yang diterima di perguruan tinggi negeri. Oh, iya. Nah, kan nggak dilihat jurusannya apa. Nah, kadang-kadang Oh, di iya, satu Mbak. sisi saya sebagai guru, biarilah yang penting diterima. Tapi kadang-kadang mikir juga sebagai sisi manusia. Nanti dia diterima jurusan anu, tapi pasar kerjanya gitu ya. Oh, Ya kan memang iya. meskipun itu tergantung kita juga ya, kreativitas kita tadi kembali. Ada Iya. teman saya yang jurusan filsafat, dia belajar sendiri akhirnya dia sekarang di Bursa Efek Jakarta jadi Oh, bagian IT-nya juga berhasil juga ada gitu loh. Gitu. iya. Tetapi apa namanya? Ya itulah hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Jangan asal milih jurusan, jangan asal milih kampus, asal dapat juga itu juga jangan gitu loh. Makanya tadi minat, yang pertama memang Oke, minat baik. didukung oleh bakat seperti itu. Nah, kita akan masuk ke tema bahasan kita nih Bu kali ini Bu. Jadi kita akan fokus mengenai SBMPTN kan kalau mereka tanggal 22 kemarin ya Bu sudah SNMPTN ya pengumumannya. Itu yang ya pengumuman SNMPTN yang Ah, diterima tanggal 22. Ya. berarti kalau untuk SBMPTN akan dimulai tutup registrasi tanggal 1 ya Bu. Ini udah Hamin 5. Jadi berarti tanggal berapa ya? Ya, tanggal 1 ya, ya Hamin 5 Ya ini tanggal 1. sekarang. Ya, iya. Ya, tanggal Nah, 1 udah ditutup. saya sempat menanyakan beberapa Bu ke siswa-siswa Bu. Jadi mereka ada yang bilang kalau mereka sebenarnya bahkan sudah sedekat ini, sudah hampir tutup tahap registrasi, tapi mereka masih bingung gitu Bu, apa yang harus dipersiapkan untuk ujian saat ini gitu, UTBK SBMPTN saat ini. Sebenarnya ya, apalagi kalau melihat tesnya ini ada skolastik ya, kita nggak usah terlalu cemas, ya, yang penting tuh tenang dulu. Oke. Itu kunci nomor 1 tuh tenang, ya. Karena saya yakin hal-hal yang sudah dipelajari selama bahkan dari SD itu kan sudah masuk ke long term memory di sini. Ya. Sebenarnya ketika belajar udah di SMA dan sekarang mau ujian itu tinggal merecall aja. Sebenarnya pengetahuan dasar ya semuanya itu udah ada. Nah, kenapa harus tenang? Karena kita di otak kita itu kan ada bagian otak namanya amigdala ya. Jadi Amigdala. itu amigdala ya. Nah, di situ kalau kondisi kita cemas, takut, tidak tenang, itu saluran yang amigdala menghubungkan amigdala dengan otak berpikir itu menyempit sehingga informasi tidak lancar. Nah, itu yang apa ya, teman-teman mungkin sampai tingkat mahasiswa pun nggak tahu. Jadi ketenangan itu utama gitu loh. Tapi tentu saja setelah ketenangan itu setelah kita menyiapkan diri ya, bukan tenang aja. Bukan tenang aja gitu kan. ya Bu ya. Ya. Terus, nah apa ya prinsip justru kan kalau misalnya tadi belum siap-siap, sekarang mau istilahnya sistem SKS kebut semalam, itu justru malah akan kemungkinan failnya banyak. Karena apa? Ibaratkan gelas, kalau diisi sedikit, itu malah dia akan penuh. Kalau langsung banyak tumpah, nggak penuh Tumpah, malahan. Ya, itu secara teori belajar seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak usah terlalu khawatir juga. Jadi apa yang sudah dipelajari itu sudah tersimpan, tinggal ya recall aja. Kita belajar harus ya. Jadi tapi jangan terlalu sepanang ya, itu sifatnya yakin bahwa ini hanya mengulang, semuanya sudah ada di sini kok, sudah dipelajari dari SMP, bahkan kalau bakat skolastik itu malah justru tidak bisa dipelajari karena dia mengukur kemampuan dasar yang dipelajari sejak SD, matematika dasar yang biasa-biasa aja, soal-soalnya itu soal-soal yang mungkin yang SD, SMP itu, kalau yang skolastik itu justru yang ditanyakan. Jadi tapi memang cepat waktunya ya, seperti itu. Oke ya. Tapi berarti tadi kan Ibu sempat membahas sedikit mengenai kayak bimbel, mengenai ya apa banyak tempat-tempat bimbel seperti itu Ibu. Apakah itu mereka itu efektif dan mereka itu benar-benar bisa membantu buat teman-teman terutama yang ingin lulus di SBMPTN ini Bu? Ya memang sepanjang yang pengetahuan saya dan beberapa murid sering juga bercerita, memang kelebihan bimbel itu memang salah satunya termasuk mereka itu nanti apa ya, dia semacam
jembatan keledai gitu ya, memberikan tips-tips untuk menyelesaikan soal dengan cepat dan jitu gitu memang ada. Terus juga termasuk mereka tuh punya perhitungan yang kalau nilai sekian kamu harusnya ke sana, nilai sekian kamu harusnya ke sana. Nah, kalau di Oh iya sekolah iya kan iya. memang tidak udah lama ya Mas nggak ada bimbel ya. Dulu sempat ada memang untuk kelas 12 ya. Jadi dan mereka punya soal-soal tahun-tahun sebelumnya yang bisa Oh. dibedah, dibicarakan. Nah, biasanya di apa ya? Ya dibedah ya untuk dibahas. Biasanya Iya. seperti itu. Itu cukup efektif untuk bimbel itu. Asal ya itu tadi kembali diikutinya tidak berapa bulan. Jadi mungkin awal semester kalau memang berencana mau mengikuti bimbel ya memang harus intensif. Oke. Gitu. Jadi nggak bimbel saat itu doang ya Bu ya, kayak menjelang terus tiba-tiba bimbel gitu ya Bu ya? Iya, itu malah tadi seperti ibarat Iya. kita mengisi air di gelas ya, misalnya sebulan intensif itu malah bisa menguap semua. Jadi Oh. proses itu kalau dalam belajar itu sangat penting, tidak bisa Mm. seperti minum obat 2 kali 1 itu beda dengan tiga kali satu beda dengan 1 kali 3. Nah itu dalam belajar juga berlaku seperti itu. Oke. Itu Nah, ya. eh di sisi lain kalau misalkan tadi kan misalkan mereka sudah melakukan hal-hal terbaik itu bukan misalkan belajar, mereka sudah Iya. tenang berdoa yang utama gitu Bu. Sudah ibaratnya mereka sudah hasilnya maksimal dan eh nauzubillah ya Bu, misalkan mereka masih gagal, kira-kira apa sih Bu penyebab kegagalan mereka gitu? Penyebab utama kegagalan mereka tuh apa aja gitu di SBMPTN kali ini? Nah, biasanya kalau anak-anak itu overestimasi. Jadi Hmm. gini, dia apa ya? Dia tidak melihat antara tapi bagus kalau memang anak sudah punya skor di bimbel bagus ya dia bisa ada Iya. prediksi. Nah, tapi kadang-kadang overestimasi. Jadi dia memilih tidak melihat jadi nggak peduli jumlah pendaftar di suatu jurusan yang dia ingin itu Oh, berapa. Itu juga penting, Mas. iya. Itu ya. Itu satu. Terus yang kedua biasanya anak-anak itu kalau anak sini terutama ya yang nggak mau jauh. Jadi semuanya pilihannya Oh, tuh iya. numpuk ya Iya, iya. di sekitar Jakarta, Bandung ya Jakarta Bandung. Nah itu juga jadi kan nggak bersaing dengan teman-temannya sendiri. Sementara kan nggak mungkin dong satu kelas di kampus itu diisi dari sekolah A Sekolah yang 5 sama atau ya. 3 orang itu tidak mungkin iya. Biasanya mereka juga kampus punya kebijakan juga untuk Mm-mm. nggak mengambil dari beberapa sekolah. Jadi tapi lebih banyak memang mereka jadi istilah kalau orang Sunda mungkin kekeh ya. Udah Iya, tahu keke. jurusan ini ya kan pendaftarnya Mm. banyak di kampus itu gitu kan. Tetap aja gitu. Dia tanpa Oke. melihat dia selama ini prestasi belajarnya seperti apa, tidak mengukur diri gitu. Ada kebanyakan sih seperti itu gitu. Oke. Nah, untuk mengenai kuota ini, Bu, sebenarnya apakah kalau misalnya kita anggaplah seorang siswa itu udah tahu kemampuannya sampai mana gitu, Bu. Dan dia Mm-mm. menemukan misalkan anggap dalam satu kelas itu ada temennya yang benar-benar keinginannya itu sama kayak dia. Jadi apakah dia harus mengalah atau gimana tuh, Bu? Kalau untuk SBM susah Mas dikondisikan. Hmm, Biasanya mereka ya mereka kalau biasanya udah daftar sendiri karena itu kan memang apa ya berdasarkan skor kalau di SNMPTN kita biasanya ya. memang mengontrol itu gitu. Jadi Hmm, kita nanti akan plotting nilai. Jadi kita pemetaan dulu anak-anak yang ranking ranking 10 besar di sekolah, skornya berapa gitu kan. Oh, oke. dia mau masuk kemana, biasanya itu bisa. Nanti kita misalnya ada yang sama, kita sarankan ayo, salah satu harus Oh, pindah gitu, jurusan oke. lain gitu. Biasanya seperti itu. Kalau untuk SBM itu agak susah, karena nanti juga campur tangan orang tua. Biasanya orang tua juga belum Oh, tentu benar. mau, Ya, ya. ya kan? Mungkin orang tua juga kan punya prediksi untuk anaknya ke depan untuk seperti apa gitu. Biasanya mereka juga saya kan sudah belajar, saya dia udah menyiapkan diri jadi juga kurang bisa untuk kita kontrol jurusannya gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan mereka sudah melewati tahap SBMPTN dan untuk tahap terakhir, untuk jalur terakhir ujian mandiri itu sebenarnya sistem ujiannya tuh itu berarti tergantung dari kampus masing-masing ya, Bu? Termasuk Iya, jadwalnya ya? tergantung. Iya, tergantung kampus masing-masing. Bahkan
Kalau di UGM itu ya harus ada yang harus datang ke sana di beberapa kampus ya. Terus tapi ada yang cuma mengambil nilai dari skor UTBK aja. Jadi nggak Iya. mau repot mungkin ya. Ya seperti itu, hanya nilai dari situ aja. Oke, baik. Nah, kayaknya saya udah cukup banyak pertanyaan, Bu. Kita gantian, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari viewers kita nih, Bu. Ya, Termasuk saya akan bacakan akun-akunnya ya, Bu. Yang pertama itu ya. ada dari Adrian Pratama 74. Selamat malam, Ibu. Saya izin tanya. Berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN, bagaimana tips agar tenang dan tidak gugup dan tetap menjaga pikiran yang positif? Jadi lebih ke arah bagaimana cara untuk tetap tenang gitu, Bu. Tenang ya. Yang pertama, istirahat cukup itu paling Istirahat. penting. Ya, istirahat, jangan sampai tadi sistem SKS jadi istirahatnya apa namanya kurang ya. Itu nanti udah, kalau istirahatnya udah kurang, kita udah belajar banyak pun itu nggak akan bisa maksimal pada saat ujian. Itu satu. Oke. Yang kedua, yang pasti makanan. Ya, makanan yang cukup dan tidak berlebihan. Kemudian ya berusaha mengontrol pikiran kita ya, menyingkirkan dulu hal-hal yang sekiranya itu akan mengganggu. Itu juga harus jadi kita partisi dulu. Partisi kita batasi dulu ya. Kemudian ambil napas, boleh juga kalau mungkin apa namanya yang terbiasa sholat ya, mungkin bagi yang muslim itu juga bisa untuk supaya tenang. Kita kalau sudah berupaya dengan sungguh-sungguh kan udah, kita sekarang tinggal pasrah aja. Nah, kita kondisikan supaya semuanya ini udah ketentuan Allah ya. Jadi saya tinggal menjalani saja kok. Saya sudah persiapan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bisa dengan cara seperti Oke. itu. Atau kalau itu masih belum membantu pada saat di ruangan gugup, coba tarik nafas seperti yoga. Boleh nanti Oke. di apa namanya, cari teknik-teknik pernapasan relaksasi yang bisa dilakukan dengan duduk dan berdiam. Itu juga cukup membantu. Saya biasanya juga suka lakukan kalau sedang menghadapi siswa. Kadang-kadang guru kan emosi juga ya. Kalau guru penyakitnya kadang-kadang kita emosi. Kalau ini mungkin gugup, tapi artinya sama. Jadi itu hal-hal yang tidak bisa sulit untuk dikontrol. Biasanya saya diem, atur napas, kemudian rileks dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Nah, itu juga cukup membantu ya, menyenangkan. Dan keyakinan juga perlu ya. Yakin, bismillah tadi saya sudah berusaha yang terbaik, insya Allah nanti saya akan dapatkan apa yang saya pilih. Nah, itu keyakinan itu juga sangat penting ya. Yakin bahwa saya sudah persiapan dengan baik, saya sudah pasrahkan sama Allah, insya Allah saya dapat. Nah, itu insya Allah nanti kita akan tenang kalau sudah berpikir Baik. positif ya, intinya begitu. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, intinya istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan juga Ya, istirahat, tenang, berdoa ya Bu ya. ya, seminggu sebelumnya tuh udah mulai apa ya, menjaga pola 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 tidur, hidup. pola makannya ya, Ya. gitu, pola istirahatnya ya, jangan terus mengkondisikan pikiran juga supaya tenang gitu loh. Jadi nanti pada saat hari H sudah tinggal tadi, kalau masih ini juga ya, pada saat di tempat ya boleh melakukan apa namanya, kalau kita sebutnya apa ya, ya boleh dikata relaksasi lah, rileks supaya tenang gitu bisa. Oke, baik. Baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya dari Ridwansyah 04. Selamat malam, izin bertanya. Bagaimana cara untuk mensiasati siswa yang berprestasi tapi terhalang ekonomi keluarga nih Bu? Nah, sebenarnya beasiswa itu banyak. Sekarang itu pemerintah itu alhamdulillah ya. Mungkin zaman saya sekolah dulu tuh beasiswa itu dari pemerintah hanya ada Super Semar dengan PPA. Itu pun bisa diperoleh setelah semester 2 ya, karena setelah kita ketahuan nilai apa? Indeks prestasi kumulatif. Kalau Ya. sekarang ada KIP kuliah. KIP. Itu kuotanya banyak, nggak hanya di negeri, sebenarnya di swasta, di kampus-kampus swasta ada beberapa juga bisa ya. Nah, salah satu syaratnya memang dia akan lebih mudah kalau pada saat SMA-nya dia sudah punya kartu KIP. Tapi kalaupun belum,
itu bisa mendaftarkan diri, adalah syarat-syaratnya nanti ya, bisa nanti di webnya KIP kuliah nanti ada ya. Kalaupun tidak punya itu, minimal terdata dalam DTKS. DTKS itu adalah semacam database yang dimiliki oleh dinas sosial yang apa ya, yang menyatakan bahwa si anak ini adalah atau keluarga tersebut layak untuk mendapatkan bantuan gitu. Dan itu bisa diurus dari keterangan tidak mampunya dari RT, terus kemudian ke kelurahan, kecamatan, terus ke dinas sosial, itu bisa. Itu bisa. Jadi kalau menurut saya ya sekarang itu udah sangat dimudahkan. Ya, kalaupun itu nggak dapat karena memang pengalaman di lapangan, Mas. Kadang-kadang lurahnya apa di kantor desa itu nggak tahu apaan DTKS, ada juga. Oh iya. Jadi beberapa siswa kesulitan akhirnya tidak bisa mendapatkan KIP kuliah itu karena petugasnya nggak tahu, bahkan dinas sosial pun. Jadi mereka ada yang dilempar itu mah dinas pendidikan, sama dinas pendidikan dilempar itu dinas sosial. Tapi ya sudahlah, akhirnya anak itu saya sarankan udahlah gini aja. Sekarang apa ya, untuk satu semester orang tuamu istilahnya berkorban dulu aja. Nanti bayar dulu lah satu semester, nanti setelah masuk banyak kok beasiswa yang ditawarkan, dan akhirnya ada beberapa anak yang seperti itu. Ya, jadi beasiswa itu didapatkan setelah semester 1 keluar nilai. Itu juga sekarang bahkan swasta seperti Sampurna Foundation, kemudian Jarum Foundation itu di kampus-kampus negeri itu juga bisa di apa ya, mereka menawarkan beasiswa itu. Oh, tapi apakah itu bisa benar-benar gratis, Bu? Mereka tanpa mengeluarkan biaya sama sekali gitu, Bu? Gratis, dan mereka mendapatkan uang saku. Tiap bulannya. Sampai uang saku, transport. Uang transport ya, mungkin uang transport karena besarannya kisarannya 700.000, jadi mungkin lebih tepat ke uang transport mungkin ya. Dan SPP gratis. Kalau itu yang KIP ya. Kalau yang lain-lain, kalau dulu saya satu semester langsung dapat. Tapi waktu itu saya SPP tuh 240 ya. 240.000 SPP. Saya dapat beasiswanya itu satu bulannya 240. Kalau dulu dikelola sendiri, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang yang beasiswa dari selain KIP kuliah ya, yang prestasi akademik yang dari pemerintah lain. Tapi menurut saya itu sangat sangat membantu gitu untuk anak-anak yang minat, tapi ya tentu saja harus strateginya juga ada kayak kemarin ya, jangan sampai dia KIP kuliah atau beasiswa ngambil kampusnya yang jauh, jurusannya yang banyak praktek. Nah, itu strateginya salah gitu, ya kan? Ya harusnya dia ngambilnya yang deket aja, dan pelajarannya mau nggak mau ya harus yang tidak banyak praktek gitu. Karena praktek itu kan kalau di negeri biaya lagi gitu. Sementara ada beberapa anak yang memang orang tuanya sama sekali tidak bisa mendukung dalam segi finansial. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu ya, dari Anissa aja 64. Ini mungkin akan saya tambahkan sedikit dari pertanyaan ini, Bu. Jadi dia menanyakan strategi ketika dia memutuskan untuk gap year atau mengikuti tes SBMPTN di tahun selanjutnya gitu, Bu. Dan apakah strateginya akan sama dan ataukah strateginya akan berbeda, Bu? Karena kemungkinan kan tiap tahun tuh ada perubahan dari peraturan SBMPTN-nya sendiri, Bu. Ya kalau saya pikir sebenarnya ada keuntungan juga kalau dia mau gap year ya, karena dia bisa mempersiapkan diri jauh lebih matang ya. Tetapi nanti kembali ke ini, kalau saya lebih ngelihatnya ke situ, ke niatnya apakah masih apakah dia tidak tergoda besar itu ya. Iya, tergoda setelah nanti dia, apalagi mungkin dia dapat pekerjaan yang mungkin gajinya sudah lumayan ya. Itu sebenarnya yang lebih saya khawatirkan itu. Kalau masalah nanti teknis tesnya paling ya seperti itulah, nggak terlalu jauh beda lah ya, kayak yang dulu pernah cuman prestasi aja, pernah skolastik aja yang awal pandemi kemarin. Kalau saya lebih khawatirkan tadi niatnya sudah bergeser, sudah berkurang gitu. Tapi kalau memang dia
memakai kesempatan gap year itu untuk mempersiapkan diri lah, yaitu lebih bagus, ya. Seperti itu. Karena memang banyak kasusnya ya Bu ya, kayak misalkan jangankan yang siswa yang belum mulai kuliah gitu Bu, kadang mahasiswa-mahasiswa aja yang mulai kuliah, kadang kalau sudah bekerja, niat untuk menyelesaikan kuliahnya pun hilang ya Bu ya? Ya karena uang itu manis. Kalau udah menerima uang itu kadang-kadang kita jadi agak motivasi belajarnya memang kalau agak-agak turun ya, makanya harus punya strategi juga untuk menyiasati, jangan sampai kita terlena dengan uang yang mungkin istilahnya terus melupakan. Nah itu nanti juga ada gitu, gimana caranya. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, sebenarnya ini masih dari orang yang sama yang tadi Ridwansyah 04. Sebenarnya peluang untuk keterima di PTN ini Bu sebenarnya lebih besar dari mana ya Bu, SBM kah, Mandiri kah? Tergantung. Ya kalau memang misalnya prestasi tadi ya, kalau lihat nilai rapotnya, misalnya dari semester 1 memang, si anak ini memang udah sadar belajar, dia memang sudah punya arah pengen kuliah, jadi nilainya dari semester 1 sampai semester 5 bagus. Nah itu bisa dia lebih banyak di situ ya peluangnya. Nah terus tapi kalau ada anak yang termasuk saya dulu juga sama Mas, saya sadar belajarnya itu telat. Jadi baru menjelang kelas 3 baru sadar, akhirnya pasti yang kalau dulu kan jalur undangan ya. Jadi yang pasti yang diajukan oleh guru yang juara 1 2 3 dulu ya, yang lainnya enggak. Nah, jadi saya waktu itu akhirnya mempersiapkan diri 1 tahun itu untuk ikut jalur tes. Gitu. Jadi itu tergantung dari diri kita masing-masing gitu ya untuk itu. Tapi memang kalau bicara kuota ini memang pemerintah tuh ada yang berbeda ya. Ada yang di mandirinya tuh yang 40%. Ada yang yang lebih banyak di SBM-nya. Jadi tiap-tiap kampus itu berbeda gitu. Ada soal kuota itu. Jadi tadi tergantung diri kita masing-masing dan juga kampus yang kita tuju, kita cek kuotanya berapa. Ya, berapa persen untuk jalur SBM misalnya, untuk di kampus UI misalnya. Berapa persen sih gitu. Terus jumlah pendaftarnya berapa 2 tahun terakhir deh. Pendaftarnya berapa, daya tampungnya berapa. Itu bisa kita cek dan kita jadikan salah satu acuan. Ya, seperti itu. Karena nggak akan beda jauh ya Bu 2 tahun terakhir dengan tahun ini gitu ya Bu ya? Ya trennya ya sama biasa itu sama trennya ya? Misalnya kayak ya kalau tertinggi kan sampai saat ini yang jurusan kedokteran, farmasi itu masih yang itu. Nah kalau yang lain agak fluktuatif ya kalau jurusan-jurusan yang selain yang favorit itu ya. Teknik itu juga termasuk favorit gitu. Teknik. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya dari ASRL Harahap. Mau tanya Bu, bagaimana menyatukan bakat dan minat agar berjalan dengan seimbang ketika mereka harus mempersiapkan SBMPTN gitu Bu? Ya, nah ini kembali ya tadi kita lihat prestasi di nilai rapotnya. Nah, itu kan kalau nilai rapot itu kan menunjukkan dia sebenarnya prestasi itu kan nilai rapot itu kan nilai yang aktual ya. Jadi berarti anak kalau nilainya bagus itu kan berarti dia berminat. Kayak saya dulu, saya suka pelajaran sejarah. Saya suka nilainya 9 ya. Gitu misalnya di rapot. Nah, kalau yang tadi bakat tadi saya ceritain main gitar. Jadi kita lihat nilai rapot dan juga nanti mengikuti tes bimbing tes psikologi tadi. Jadi bisa dilihat skornya. Anak ini kecenderungannya bakatnya di bidang apa. Terus kita lihat di rapotnya. Di rapotnya mana yang sinkron kan kalau anak tuh biasanya kalau hasil psikotes itu kan nggak cuma satu bakatnya. Biasanya ada beberapa nih, anak ini bakatnya di bidang ini yang skornya yang tinggi lah ya. Nah, nanti bisa kita sandingkan dengan nilai rapot. Bakatnya ini sinkron nggak dengan minat. Nah, carilah yang itu match. Misalnya kemampuan di bidang verbalnya itu kalau di tes bakatnya ini yang paling menonjol gitu kan. Di tes bakat dan minat. Ternyata di rapotnya juga nih bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus,
bahasa Oke. asing, bahasa Jepangnya bagus. Oh, dia cocok berarti ini masuk jurusan bahasa. Nah, Bahasa, ya. seperti itu. Ya. Oke, Atau ya. Jadi begitulah ya. Ya. berarti bisa dibilang cara cara termudah atau tercepat untuk mengetahui bakat dan minat diri sendiri itu sebenarnya bisa dilihat dari nilai kita sendiri ya Bu. Misalkan saya nih komputernya saya mengerjakan sebenarnya tidak perlu usaha yang besar tapi nilai saya bagus-bagus Nah, berarti bakat saya di bisa. situ gitu ya Bu ya. Ya, bisa. Jadi Oh. kita nggak melakukan upaya terlalu keras tapi nilainya bagus. Dan Hmm. kalau untuk lebih meyakinkan ya tadi banyak kok Tes. di apa? Ya, nggak usah, mungkin nggak usah ke biro psikologi juga bisa. Tes-tes minat bakat yang di internet juga kan ada beberapa yang saya lihat cukup bagus untuk apa ya, sebagai gambaran lah ya, Hmm. untuk menentukan kita nanti bakatnya di mana gitu. Oh, oke, baik. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Yuliar H01. Selamat malam Bu, saya ingin bertanya. Saat di jalur SBMPTN untuk skor UTBK yang lolos itu sebenarnya diambil dari nilai tertinggi semua. Jadi yang paling tinggi yang diambil atau ada batasan standarnya Bu? Biasanya setiap kampus itu mereka punya standar. Oh, mereka punya Mereka standar. punya standar masing-masing. Ya, punya standar. Dan Mhm. memang kalau mereka biasanya rata-rata kalau misalnya ya suatu kampus di jurusan A, misalnya jurusan bahasa Oke. Inggris misalnya di Mhm. Unsika, standarnya skornya misalnya minimal 80. Nah, kalaupun nanti misalnya sisa kuota, misalnya ada 10 orang nih, ternyata masih ada 10 tapi nilainya eh, nggak bisa terpenuhi gitu kan. Nanti Oke. biasanya mereka melemparnya ke jalur mandiri. Oh. Oke. Ke jalur mandiri biasanya nanti seperti itu. Ya, konsep ya, memang sekarang tuh, nah ini kaitan dengan kebijakan pemerintah juga Mas. Sejak Mhm. berapa tahun yang lalu memang kampus ini kan sudah swakelola ya. Jadi mereka kampus-kampus rata-rata ngambil uang sumbangan yang cukup lumayan dari jalur mandiri ini Oh. gitu. Jadi memang itu apa ya? Makanya ada kampus juga yang banyak kuotanya di situ ya, di jalur Mhm. mandiri, karena mungkin juga mereka juga di satu sisi butuh dana juga untuk pengembangan kampus Oh ya, gitu. pengembangan kampus. Ya, Iya. ya seperti itu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari ASL Harahap lagi Bu. Eh, berarti kuota yang dibutuhkan kampus eh, ini kayaknya pertanyaan pengulangan Bu mengenai kuota. Mungkin Ya, saya skip aja ya, Bu ya, karena tadi sudah ya, ya, dijelaskan ya. ya. Kemudian ada dari Tigor Pasbon. Selamat malam, perkenalkan saya Tigor Gabriel dari Bekasi. Izin bertanya, bagaimana strategi khusus jika siswa jurusan IPA lebih memilih jurusan kuliah yang condong ke IPS dan cara menyesuaikannya? Nah, Ini ya cukup kan, menarik ini nih Bu. anak-anak Ya, ya, yang salah jurusan seperti saya ya, ya. bilang tadi. Nah, jadi ya untungnya Mhm. juga ya. Nah, ini orang Jawa mah selalu untungnya, orang Sunda juga. Tadi kan ada bakat skolastik ya. Jadi kan tidak Ya. hanya prestasi tesnya. Nah, kalau yang bakat skolastik itu dia mengukur mengukur apa namanya ya, kemampuan numerik, kemampuan verbal Mhm. yang sifatnya umum. Jadi nggak Oh peduli ya. IPA IPS lah itu ya. Hmm. Jadi skornya itu nanti kan bisa cukup membantu. Nah, tetapi yang jalur yang apa, tes prestasi memang harus dia banyak latihan soal, mau nggak mau baca-baca sendiri, latihan soal, ya mau nggak mau harus, makanya saya bilang persiapannya memang harus jauh-jauh hari gitu. Ya. Kalau kalau misalnya sebulan mau TBK, kemudian dia ngambil lintas jurusan, ya resiko lah nanti skor yang di bidang potensi akademiknya dia pasti Ya. jeblok Ya. gitu. Tapi nanti mungkin ya kalau dia misalnya skor yang skolastiknya bagus ya memang terbantu di situ, karena kemampuan umum yang diukur, bukan di bidang IPS aja gitu kalau untuk Heeh. skolastik itu. Oke tuh Mas Tigor. Jadi sebenarnya lebih baiknya dari awal tuh udah milih jurusan Iya, kalau emang hatinya di IPS ya udah belajar IPS gitu. iya, Kalau sukanya sejarah masuk IPS, sukanya iya. kimia masuk IPA gitu ya Bu ya. Ya harusnya, tapi kalau memang sudah terlambat, udah kelas Heeh. 3 baru, kadang-kadang emang gitu sih Mas, apa yang namanya, apa ya, kita baru Masih muda ya Bu. kesadaran, ya baru muncul kadang-kadang Ya. di akhir-akhir, tapi ya itu tadi, kalau mau ya nggak usah terlalu takut juga, karena Hmm. di skolastik ya nanti juga kampus itu juga akan nggak semata-mata melihat tes akademiknya kok, jadi dilihat potensinya juga, apakah anak ini
nanti ke depan apa namanya bisa menyelesaikan sampai akhir ya, karena kan kampus tuh juga perhitungan, karena mereka ruginya gini, si kursi ini kan harusnya bisa diisi orang lain, karena pemerintah kan subsidi juga untuk itu, mereka juga akreditasi juga. Kalau si kampus itu misalnya dia menerima anak yang banyak yang DO drop out ya, itu juga nanti si kampus itu akan nilainya juga jelek. Oh. Karena kan ada apa? Kenapa anak kok tidak bisa sampai selesai? Nah, seperti itu. Jadi mereka juga hati-hati pihak kampus itu untuk menerima mahasiswa itu. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan dari Sobat Bima udah habis nih Bu. Sekarang mungkin gantian saya akan bertanya nih Bu. Jadi saya akan menanyakan tentang Politeknik Bina Madani sedikit. Pertanyaannya cukup gampang. Jadi kalau mereka yang jawab tercepat, mereka akan dapat GoPay, termasuk yang nanti pertanyaan-pertanyaan tadi akan admin kami pilih Bu untuk pemenang GoPay juga. Nah, ini teman-teman siap-siap ya. Teman-teman siap-siap untuk pertanyaan dari saya. Jadi teman-teman yang paling cepat nih yang menang ya. Oke, pertanyaan dari saya adalah sebutkan satu keunggulan yang paling menarik dari Poltek Bima. Menurut teman-teman aja, jadi keunggulan Poltek Bima ini apa yang paling menarik buat teman-teman gitu. Oke, jadi ini kita udah di penghujung acara juga sih Bu, sambil nungguin mereka ngetik. Tadi saya udah nyebutkan beberapa keunggulan nih Bu dari Poltek Bima. Ya. Ayo teman-teman, keunggulan dari Poltek Bima yang menurut teman-teman menarik. Sambil saya cek-cek apakah sudah ada. Mungkin bisa dibantu dengan admin. Oke. Oke Bu, mungkin sambil menunggu kita ada satu pertanyaan terakhir deh Bu dari Bu Alda. Boleh tahu Bu untuk jurusan untuk jalur mandiri itu range biayanya kira-kira apakah dia jauh lebih besar Bu daripada SBMPTN Bu? Range-nya gitu Bu. Mereka biasanya ada intervalnya Mas. Ada intervalnya. Ada juga yang ya rata-rata memang lebih besar, tapi nanti disuruh memilih. Ada intervalnya. Tergantung nanti penghasilan orang tua kan. Gitu. Nanti kan akan dilihat juga istilahnya gitu. Ya, penghasilan orang tua ya istilahnya ya memang setiap kampus itu kalau untuk jalur mandiri mengharapkan untuk dibantu tadi. Jadi sebenarnya besar atau tidak nanti ada range-nya. Jadi nanti orang tua memilih mana dia kesanggupannya yang berapa gitu nanti ada. Dan itu saya pernah ngobrol dengan ini banyak orang yang salah sangka juga. Jadi saya pernah ngobrol dengan dosen di salah satu kampus, ternyata nggak usah takut kalau memang kita sanggupnya sekian, jangan memaksakan diri. Ternyata itu juga nggak. Ya, karena itu skornya asal skornya masuk gitu kan, kita juga kampus itu juga sudah memprediksi kok, misalnya yang jumlah terendah itu dia pasti sudah hitung lah gitu. Jadi jangan terlalu takut nanti saya milih misalnya range yang pertama takut nggak diterima, itu enggak, sebenarnya itu nggak akan pengaruh ke situ. Gitu. Oke Bu, kita sudah mendapatkan pemenangnya Bu. Dari yang saya dapat yang jawab tercepat adalah Yuliar H01, yaitu jaminan penempatan kerja Bu. Jadi memang Poltek Bima ini seperti yang saya jelaskan di awal, kita memiliki tagline yaitu dijamin kerja Bu. Jadi mereka akan ditempatkan di penempatan kerja yang pastinya di saat pandemi ini banyak banget yang sangat ingin untuk langsung bekerja gitu ya Bu. Iya. Itu mulai semester berapa Mas ditempatkannya? Di semester 7 Bu. Dari jadi awal? kita langsung semester 7. Iya, semester 7. Jadi teori dulu, keterampilan dulu dibekali, baru setelah itu keluar untuk ke perusahaan. Kebetulan kita lebih banyak praktik itu ya, vokasi seperti biasa Bu. Vokasi, jadi belajar dulu semester 7 baru mereka bisa ditempat-tempatkan gitu Bu ke pekerjaan. Iya. Oke teman-teman, seperti gini. Ya ini Mas satu hal ya. Jadi memang banyak orang tua termasuk anak-anak ya menganggap meremehkan sekolah vokasi, padahal justru kalau yang namanya pasar kerja itu seperti piramida. Jadi makin ke atas jenjang pendidikan tuh makin sedikit yang dibutuhkan. Nah, kalau D3 ini kan dia justru banyak dibutuhkan dibandingkan S1, apalagi kelebihannya dia kan langsung siap kerja. Dia keterampilan. Nah, itu yang banyak dicari, dan perusahaan-perusahaan Jepang biasanya lebih suka yang seperti itu.
ijazah tuh nggak terlalu dilihat, yang penting keterampilan itu satu. Oh iya. Yang kedua, dari segi salary itu nggak jauh berbeda antara S1 dengan D3. Nggak jauh berbeda kalau di perusahaan ya. Yang dilihat nanti adalah keahlian, apalagi setelah bekerja 2-3 tahun nanti kan kecepatan orang kan terlihat. Bisa Oke. jadi yang entry-nya sama, tapi karena dia kerjanya bagus ya, itu nanti gajinya akan lebih cepat. Jadi, Oh, nah oke. kan ketidaktahuan orang ya, orang awam, jangan ngapain cuma D3, kan banyak seperti Ya, itu padahal itu sudah paradigma yang kuno yang harus segera ditinggalkan. Sekarang kompetensi kan yang dicari, itu kompetensi betul. Ya. gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan asing, Korea, Jepang, itu yang dilihat itu. Jadi Nah, tapi bagus Bu, banget itu sebenarnya ya. ya. Tapi untuk Ya, Poltek gimana? Bima ini kita kebetulan eh, kita tuh sarjana, Bu. Jadi lulusan Oh, dari sarjana Poltek Bima juga. ini Mm-mm. akan masuk jadi sarjana terapan, Bu. Jadi dari Oh, ketiga jurusan mm-mm. manajemen pemasaran internasional, akuntansi dan juga desain media, ini tiga-tiganya adalah Oh, sarjana banyak. terapan. Jadi bukan S1 konvensional yang hanya teori aja ya. Ya, Jadi ya, banyak benar. praktek ya. Oh iya ya. Oke. Jadi oke. Oke, teman-teman Sobat Bima, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ini. Terima kasih juga. Nanti untuk pemenang yang pertanyaan terbaik akan diumumkan melalui DM dan juga story dari Instagram @poltekbima. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu, Bu, untuk hadir Sama-sama. di Instagram Terima Poltek kasih. Bima. Terima Da- kasih. terima kasih banyak untuk ilmunya. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman kelewat Instagram Live ini, nanti teman-teman bisa saksikan di Instagram kita, ada di tab IG Live. Jadi teman-teman bisa saksikan ulang di situ. Nanti juga ke depannya IG Live ini akan diupload di YouTube ya teman-teman. Jadi jangan takut ketinggalan. Sampai saat ini udah ke-6, Bu. Jadi ini udah Oh, Instagram Live oke. ke-6. Ya, Jadi ya. pembahasannya cukup menarik. Oke, Ya. terima kasih teman-teman. Sampai di sini saya pamit undur diri. Ibu, saya pamit undur diri, Bu. Terima kasih Ya, banyak. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.